Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Dr. Kristiawan, spesialis THT. Di samping saya jarang nih ketemu lagi Dr. Heri, spesialis kedokteran jiwa ya, Dok. Iya, benar, Dokter. Nah, Dok, mumpung ada Dr. Heri nih, mau nanya, kan ada kemarin kasus viral ya, yang benar, Dok. seorang anak umur 14 tahun bunuh bapak sama neneknya yang katanya kalau dari media kan bilangnya dia mendengar suara-suara gitu ya. Baik. Nah, ini kan termasuk kayak udah berat ya. Nah, kita sebagai orang tua nih, Okay. bagaimana kita tahu bahwa anak kita tuh udah mengalami gejala-gejala yang mungkin sampai terjadi peristiwa gitu. Ini kan mungkin kayak gangguan jiwa tuh gimana ya? Nah, gimana, Dok? Ya, memang kalau dalam gejala dari gangguan jiwa kita ada derajatnya, Dok. Ada ringan, sedang, sampai berat. Nah, memang kalau sudah sampai pada tahap itu, kita bilangnya atau kita menyebutnya itu sudah termasuk dari gejala berat. Gejala berat itu seperti apa sih? Gejala berat itu pada prinsipnya adalah ya dia non realita gitu. Dia tidak bisa membedakan mana yang realistis, mana yang hal di luar dari realita. Nah, sebenarnya gejala itu ada ininya, Dok, ada perjalanannya gitu. Jadi nggak tiba-tiba kayak gitu. Ya, benar, Dokter. Jadi gejala dari psikis atau jiwa itu nggak ujuk-ujuk berat gitu. Jadi ada perjalanannya. Nah, biasanya tahap awal itu yang paling harus diperhatikan adanya perubahan perilaku, Dok. Nah, jadi sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian bisa lihat nih kalau anaknya ada perubahan perilaku dengan waktu atau lama waktunya di atas 3 hari gitu ya. Nah, itu kita perlu evaluasi perubahan perilakunya apa aja. Misalnya tadinya ceria terus jadi sering murung. Tadinya misalnya suka ketemu sama teman-temannya main, ini lebih sering di kamar atau mengurung diri gitu. Ya, benar, Dok. Terus biasanya dia kalau dalam prestasi sekolah misalnya dia cukup baik gitu, itu terus ada penurunan gitu. Nah, terus mungkin perubahan perilakunya bukan hanya tentang enggak, Dok, anak saya nggak marah-marah gitu, anak saya manut-manut aja misalnya gitu. Tapi ya tadi perubahan perilaku itu bukan harus marah, banting-banting barang gitu. Artinya perubahan perilaku yang tadinya ceria terus dia jadi lebih murung. Nah, itu mulai dari tanda awal adanya perilaku yang tidak baik. Nah, itu yang harus dievaluasi. Kita sebagai orang tua menanyakan hal apa yang membuat perilakunya berubah sebelum sampai terjadi perilaku atau gejala psikis yang berat. Seperti itu, Dok. Bisa terbalik gini nggak? Jadi yang tadinya anaknya pendiam terus dia tiba-tiba suka ngomel-ngomel atau marah-marah tuh kira-kira bisa juga gitu nggak? Ya, pada prinsipnya ada perubahan perilaku, Dok. Gitu. Jadi pada prinsipnya yang dinotis atau yang diperhatikan adanya perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu ya sama aja kayak misalnya gejala pada lainnya, misalnya tadinya suhunya normal jadi demam. Nah, itu kan perubahan tuh. Nah, biasanya kalau dari gejala psikis kita melihatnya gejala perubahan salah satunya perubahan perilaku seperti itu. Nah, kapan sebaiknya setelah kita tahu oh ini kok anak saya mulai berubah perilakunya itu kapan sebaiknya kita harus butuh pertolongan profesional seperti harus ke dokter kesehatan kedokteran jiwa ya? Gimana tuh? Mungkin saya coba lanjut tadi ya, Dok ya. Kadang sebelum seseorang itu tidak mampu mengendalikan perilakunya, dia melakukan sesuatu tanpa bisa dikendalikan, biasanya ada perubahan-perubahan perilaku yang menurut gejala psikis itu udah cukup berat. Misalnya dia kadang gitu ya, misalnya kadang ngomong sendiri atau seperti dia asik dengan dunia sendiri, ketawa sendiri. Nah, itu juga bagian dari perilaku yang cukup berat, nggak sedang gitu. Nah, jadi itu udah mulai next step-nya bisa yang tadi perilaku cuman dia mengurung diri, terus lama-lama dia ketawa-ketawa sendiri. Bisa, jadi dia lebih dengan ada interaksi yang dia ngelakuinnya sendiri gitu. Kita ada outsider, kita dari luar tuh ngelihat, loh kok begini ya gitu. Nah, itu sebaiknya
sudah mulai dikonsultasikan atau lebih awal sebelum sampai terjadi seperti itu tadi perubahan perilaku yang tadinya ceria dia ngurung diri, perubahan pola makan itu juga termasuk gitu. Pada prinsipnya ada perubahan dok, perubahan dari sikap atau perilaku apapun itu dari pola makan, pola emosinya, pola pertemanannya. Nah, itu sebaiknya dikonsultasikan. Sama kalau ini nih, kan kadang-kadang suka dia orang nggak mau mandi dia anak. Udah 3 hari, 4 hari, nah itu kira-kira begitu juga kan? Ya, artinya kita nggak bisa gara-gara nggak mau mandi terus melihat itu kondisinya berat, nggak juga dokter. Kita harus lihat dulu kondisi lainnya seperti apa. Tapi memang salah satu indikasinya dokter benar itu adalah kemampuan merawat diri. Nah, kemampuan merawat diri itu pun juga harus dievaluasi seperti benar tadi dokter, kemampuan dia tentang kebersihan, kemampuan dia untuk menjaga pola makan. Nah, semakin dia tidak bisa menjaga pola-pola itu, ya kita patut curiga benar, tapi kita tidak bisa langsung menjudge seperti itu. Wah, terima kasih banyak dokter. Jadi ini penting buat orang tua. Waspada juga diperlukan kalau tadi ada mulai perubahan perilaku lah pada intinya. Betul. Datanglah ke dokter, spesialis kedokteran jiwa untuk jangan sampai berlanjut deh. Dan terima kasih. Satu lagi dok, nggak terkait umur ya dok. Gitu. Ya jadi bukan juga masih kecil, terus kita memandang apa sih masalahnya gitu. Jadi biasanya onsetnya itu ya ada awal sekolah, biasanya kelas kalau yang diagnosa lain biasanya kelas 3, kelas 4. Tapi kalau SD, cuman kalau udah tahap biasanya lebih berat itu biasanya SMP, kelas 1, kelas 2 atau usia 15. Iya, 14-15 itu. 14-15 itu sering itu terjadi perilaku yang tidak terkontrol. Nah, itu biasanya salah satu penyebabnya ya tadi adanya gejala psikotik ya atau gejala berat seperti itu. Jadi ini di luar itu ya. Jadi sebenarnya kita kasarannya kan sebenarnya kita lebih mengawasi anak kita yang mulai beranjak remaja, mulai dari umur 14 sampai 16 terkait dengan ya kematangan pribadinya dan sebagainya gitu ya. Benar. Dari situ startnya yang harus kita awasi betul ya. Diperhatikan seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Sukses selalu dokter. Sehat selalu. Yuhu.